Kami tangking dia. Hai kuasa kegelapan, engkau keluar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus engkau keluar. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai ibadah kami, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai ruangan ini. Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan di bulan pertama, bulan Juli ya. Kita sudah masuk di bulan Juli. Rasanya cepet ya saudara. Ntar lagi udah mau Natal lagi ya. Puji Tuhan ya. Tuhan memberkati. Saat ini khotbah saya judulnya adalah Sengsara Yesus. Sehubungan dengan perjamuan asa yang kudus yang sebentar kita akan terima. Puji Tuhan. Saudara-saudara, judulnya Sengsara Yesus. Kenapa Yesus bisa mengalami sengsara? Dia Allah, Dia Tuhan. Saudara-saudara, berapa waktu yang lalu waktu kami diundang di forum antar umat beragama, waktu itu dari orang seberang mereka bertanya, kenapa orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu mati katanya. Pembicara dari umat Kristen nggak bisa jawab. Saya udah gemes. Saya bilang ini orang, waktu diperkenalkannya, waduh gelarnya panjang saudara. Apalagi pokoknya STH, apalagi ada berapa tuh gelar saudara-saudara. Tapi waktu mereka dari seberang bertanya, kenapa orang Kristen punya Tuhan katanya mati katanya. Nggak bisa jawab dia saudara. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus mengalami sengsara? Karena dia menjelma menjadi manusia. Allah nggak bisa mati. Allah itu hidup di dalam kekekalan. Dari kekal sampai kekal itu Allah. Tetapi karena dia menjelma menjadi manusia, dia menjadi sama seperti kita, sebab itu dia bisa mati. Dia menjelma menjadi manusia karena dia ingin menyelamatkan manusia yang dia ciptakannya. Dia mengalami sengsara. Waktu dia naik ke kayu salib, dia mengalami penderitaan. Kalau Allah nggak mengalami sengsara, saudara. Kalau dalam keadaan Allah itu kekal. Yang membuat mati, sengsara, sakit itu karena manusia. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, pada waktu Allah menjadikan manusia, saudara lihat di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26. Allah jadikan manusia itu menurut gambar Allah. Bukan, iya kan? Menurut gambar dan teladan Allah. Menurut pola Allah. Sebenarnya pada saat Tuhan menjadikan manusia, Tuhan mau supaya manusia itu tetap hidup. Tuhan mau menjadikan manusia sebagai sahabatnya. Manusia bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa tatap muka dengan Tuhan. Tuhan pengen ngobrol sama manusia. Tuhan pengen berteman sama manusia yang dia ciptakannya. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak ada kematian. Di sana mereka hidup
Sebab kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, saudara, umur Adam mulai dihitung pada saat dia jatuh ke dalam dosa. Sebelum ada kejatuhan, nggak ditulis di dalam firman Tuhan umur Adam berapa tahun. Tetapi pada saat dia jatuh ke dalam dosa, baru Tuhan hitung umurnya. Lalu dikatakan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 5 dikatakan Abram mati berumur 930 tahun. Itu setelah dia jatuh ke dalam dosa. Pada waktu dia diciptakan sama Tuhan, pada waktu dia diciptakan Tuhan, belum ada kejatuhan, belum ada dosa. Manusia itu hidup di dalam kekekalan. Amin, saudara. Tujuan Allah menciptakan manusia, Tuhan mau supaya manusia itu hidup di dalam kekekalan. Sama seperti Allah. Kan kita diciptakan menurut gambarnya Allah. Menurut polanya Allah. Jadi kalau kita diciptakan menurut polanya Allah, kita seperti Allah, kita diciptakan seperti Allah. Kita suka nyanyi, seperti Yesus, itu saja ku minta. Sebelum ada kejatuhan, kita ini seperti Yesus. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ada di dalam kekekalan. Nggak ada penderitaan di sana, nggak ada sakit penyakit di sana, nggak ada kematian di sana. Tetapi karena manusia ini tidak taat kepada firman Tuhan, Kejadian pasalnya yang ketiga, tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Karena mereka jatuh ke dalam dosa, nah saat itulah ada penderitaan. Saat itulah ada kematian. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 3, Adam dia harus bekerja keras dengan peluhnya, dengan keringat dia harus mencari nafkah, katanya di dalam Kejadian pasal 3. Hawa masa mengandung akan mengalami penderitaan, derita, sengsara. Tadinya nggak pakai begitu, saudara. Lalu dikatakan juga, saudara, bumi pun kena kutuk. Bumi pun kena hukuman akibat dosa manusia. Firman Tuhan katakan dari bumi yang tadinya bumi itu mengeluarkan tumbuhan yang berbiji, katanya. Setelah ada kejatuhan, setelah ada dosa masuk ke dalam dunia ini, maka bumi ini dikutuk. Enggak lagi mengeluarkan biji-bijian dari bumi. Tapi yang dikeluarkan bumi hanya duri dan onak, katanya terjemahan lama bilang. Itu tumbuhan liar. Yang enggak ditanam sama manusia itu duri. Nggak ada kan orang yang nanam duri, saudara? Ya nggak? Duri tumbuh sendiri. Rumput liar tumbuh sendiri. Nggak ada yang tanam. Itu yang dikeluarkan oleh bumi karena akibat dosa. Tapi untuk buah-buahan, biji-bijian, kata firman Tuhan bilang, sayur-sayuran dan sebagainya harus manusia tanam. Harus tangan manusia sendiri yang mengerjakannya. Itu akibat dosa. Manusia harus berlelah, harus kerja keras. Saya ingat waktu saya masih di pemuda dulu. Kami waktu pemuda, saudara, kalau selesai kebaktian, kami pel gereja. Pel gereja terus makan di pastori. Habis itu kami menyebar pelayanan. Ada yang di sana gitu kan, pelayanan remaja. Ada beberapa tempat pelayanan remaja. Nah, pada waktu itu gembala, saya waktu itu lagi di pemuda di Teluk Gong, pendeta Diki Rengkung almarhum. Ambil pengerja belum nyampe, saudara. Mestinya kan kalau Kamis penutupan
Hari Jumat mereka berangkat, Jumat pagi mereka berangkat, hari Sabtu sudah sampai di tempat praktek. Dulu saya begitu, saudara. Tapi waktu itu sudah hari Minggu, belum nyampe pengerja, saudara. Jadi masih kami pemuda yang itu ngepel apa gitu kan, ambil apa, ngerjain pekerjaan pengerja. Sementara kami lagi makan, pengerja datang. Dia bilang, "Pas," katanya. Saudara, dia pikir diajak makan sama gembalanya, saudara. Gembalanya dia duduk situ, duduk dia, saudara. Kita makan, kita pemuda sama gembala, ibu gembala gitu kan, makan. Udah beres kita makan, kita beberes gitu kan, biasa gitu. Udah itu kami mau apa, sapu-sapu ngepel, kata omnya bilang, "Udah ngani 2 pulang." Orang Manado, saudara. Jadi dia bilang katanya, "Kalian 2 pulang. Nanti jam 4 balik lagi mau pelayanan pemuda remaja kan waktu itu." Gitu kan. Ada pengerja. Jadi pengerja yang disuruh apa namanya ngepel gereja dulu, kata omnya bilang, "Yang tidak kerja jangan makan. Ngoni mau makan?" katanya gitu. "Mau om," dia bilang. "Pel dulu gereja." Suruh ngepel dulu, saudara, baru boleh makan. Nah, saudara-saudara, untuk mencari rezeki orang harus bekerja keras. Itu udah ditetapkan sama Tuhan. Aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Dosa. Nah, kita lihat di sini kenapa Yesus mengalami sengsara. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius, di dalam Lukas, di dalam Markus, Yesus beberapa kali menceritakan tentang sengsaranya, tentang penderitaannya kepada murid-murid. Dia katakan dia akan ditangkap, dia akan disesah, dia akan disengsarakan, dia akan ditangkap, disalib, dia akan menderita sampai dia naik ke atas kayu salib dan mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Nah, pada waktu Yesus menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, dia Tuhan 100%, dia juga manusia 100%. Untuk dia menyelamatkan manusia, dia harus menjadi manusia. Dia harus merasakan apa yang manusia rasakan. Seperti tadi saya bilang, ada sakit, ada penderitaan, ada kematian. Itu yang manusia rasakan dan itu dia harus alami karena dia sebagai manusia. Setelah dia mati dan bangkit, naik ke sorga, kata firman Tuhan. Setelah dia mati dan bangkit pada hari ketiga, dia naik dulu ke sorga kan. Baru dia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-murid, berjumpa, nemuin murid-murid gitu. Tapi dia naik dulu ke sorga. Setelah dia bangkit, barulah keadaan Allahnya itu lagi, kodrat dia sebagai Allah kembali lagi. Tadinya kan waktu dia menjadi manusia, dia kosongkan dirinya. Kealahannya dia kosongkan. Kemarin di Filipi pasal 2 ya, ayat 6. Nah, sebab itu dia mengalami penderitaan. Dia tidak mengenal dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi dia harus menderita karena mau menyelamatkan manusia yang dia ciptakannya. Dia harus merasakan apa yang manusia itu rasakan. Kita lihat di dalam suratan 2 Korintus pasalnya yang ke 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21. Di situ dikatakan, coba tolong deh diituin tolong Matthew tolong baca deh yang keras suaranya. 2 Korintus 5 ayat 21.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya, terima kasih. Dia yang tidak mengenal dosa katanya, dibuatnya menjadi dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa, tidak ada unsur dosa. Darahnya Yesus itu kudus, tidak ada dosa, tetapi dibuatnya menjadi dosa. Itulah yang membuat Dia menderita, saudara. Supaya di dalam Dia kita beroleh pembenaran dari Allah, iya kan? Kita dibenarkan Allah di dalam Dia. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Dikatakan dosa seisi dunia ini ditumpahkan semua kepada Yesus. Sehingga Dia harus tanggung itu dosa. Dosa itu harus Dia pikul di atas bahunya. Walaupun Dia tidak mengenal dosa, Dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa, tetapi Dia harus menanggung dosa seisi dunia ini. Sebab itu Dia mengalami kesengsaraan. Sengsara Yesus, kalau saudara lihat di dalam Yesaya 53, bagaimana Dia dianiaya, bagaimana Dia ditikam, bagaimana Dia disengsarakan. Firman Allah katakan sampai wajahnya enggak dikenali orang. Dia dibawa ke tempat seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian, enggak buka mulutnya. Dia disamakan, disalib, katanya di dalam Yesaya juga ditulis, saudara. Disalib bersama-sama dengan para penjahat. Dia disamakan sama seperti orang jahat, sama seperti orang yang berdosa. Dia mengalami aniaya karena pemberontakan kita. Yesaya pasal 53 ayat 5 katakan. Karena dosa kita, karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia rela lakukan itu, Dia rela menderita. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, pada saat Dia mau mati, Dia sudah serahkan rohnya kepada Bapa. Penjahat dua-dua yang di kiri kanannya dipatahkan kakinya, tapi Dia tidak. Lambungnya ditusuk dengan tombak. Firman Allah katakan keluarlah air dan darah. Rupanya di lambung sini banyak air dan darah ya saudara. Untuk membuktikan bahwa Dia sudah mati. Jadi kita melihat di sini bahwa Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia dihancurkan katanya. Terjemahan lama dikatakan Dia diremukkan karena kita. Diremukkan berarti kan kalau kita bikin sambal mah digiles gitu saudara. Sampai wajahnya tidak dikenali orang. Bagaimana menderitanya Dia. Bagaimana rasa siksanya Dia. Dia lakukan itu. Dia biarkan dirinya mengalami penyiksaan itu. Karena apa? Hanya satu, ingin menyelamatkan manusia yang Dia ciptakannya. Siapa? Saudara dan saya. Bagi Tuhan kita ini berharga. Amin saudara. Bagi Tuhan kita ini berharga sampai Dia rela mengorbankan dirinya, rela mengalami siksaan untuk menyelamatkan saudara dan saya.
Dia biarkan dirinya dijadikan dosa. Supaya kita dibenarkan Allah di dalam Dia. Kalau saudara lihat di dalam suratan Petrus, 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18, 19, di situ dikatakan kamu ditebus bukan dari emas atau perak, dari barang-barang fana, tetapi kita ditebus oleh darah yang mulia, yaitu darah anak domba. Darah Yesus yang sudah menebus kita. Darah Yesus sudah menebus kita. Tadi dikatakan di dalam Yesaya dibilang bilurnya, darahnya yang sudah menyembuhkan kita. Bilurnya yang sudah menyembuhkan kita. Yesaya 53 ayat 5 katakan. Kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan kita. Amin. Kuasa darah Yesus sanggup menebus kita. Suratan Petrus bilang, 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18-19. Itu kuasa darah Yesus yang sudah menebus kita. Kalau saudara lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25, di situ dikatakan Yesus dengan membawa darahnya sendiri. Dia sebagai imam besar katanya membawa darahnya, dia masuk ke dalam tempat Maha Kudus dengan membawa darahnya sendiri. Kalau para imam-imam besar pada zaman perjanjian lama, mereka masuk ke tempat Maha Kudus 1 tahun 1 kali dengan membawa darah kambing atau darah domba. Bukan darahnya sendiri, tapi darah kambing atau darah domba untuk dipercikkan di sana, dipercikkan di peti asyahadat gitu kan, di peti perjanjian. Itu sebagai penghapus dosa bangsa Israel, supaya dosa bangsa Israel diampuni. Itu pada perjanjian lama. Tetapi zaman Yesus dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 25 katakan Yesus masuk ke tempat Maha Kudus dengan membawa darahnya sendiri. Untuk apa? Menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus berkuasa menyucikan kita dari segala dosa. Tadi suratan Petrus bilang darah Yesus menebus kita. Ya kan? Kita ditebus oleh darah Yesus. Ibrani pasal 9 ayat 25 katakan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Mengampuni kita dari segala dosa. Darah Yesus berkuasa untuk mengampuni kita dari segala dosa. Yesaya 53 ayat 5 katakan darah Yesus mengangkat segala kelemahan kita. Siapa di sini yang gak punya kelemahan? Kita semua punya kelemahan, saudara. Namanya kita manusia, bukan? Kalau kita bukan manusia, Yesus aja dalam keadaan manusia dia punya kelemahan. Dia mengalami penderitaan. Dia mengalami sakit. Dia mengalami kematian. Darah Yesus sudah mengangkat segala kelemahan kita. Bilur Yesus sudah menyembuhkan kita dari segala penyakit. Amin, saudara. Sebab itu nyanyian terakhir tadi katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala perkara Tuhan sanggup kerjakan di dalam kehidupan kita. Manusia bilang nggak mungkin, tapi bagi Tuhan menjadi terlalu mungkin. Menjadi sangat mungkin bagi Tuhan. Karena Dia Allah kita. Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Allah yang sudah menyelamatkan kita.
Asalkan kita tetap menaruh iman kepadanya. Amin, saudara. Menaruh pengharapan kepadanya. Saudara-saudara, penderitaan Yesus, kesengsaraan Yesus, Dia rela lakukan itu supaya kita beroleh keselamatan daripada Tuhan. Dia tebus kita dengan darahnya sendiri. Dia beli kita dengan harga yang mahal. Suratan Korintus bilang, 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20 katakan. Dia beli kita dengan harga tunai. Dengan harga yang mahal. Yaitu seharga darahnya. Seharga pengorbanannya di atas kayu salib. Seharga kehidupannya. Dia sudah serahkan bagi keselamatan kita. Sebab itu hargai keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Jangan kita jual keselamatan kita dengan perkara-perkara yang lain. Ada yang jual keselamatan dengan apa? Jodoh. Pacaran dengan yang bukan anak Tuhan, akhirnya ngalah. Dia jual keselamatannya karena jodoh. Harga keselamatan kita itu mahal, saudara. Yesus sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Sebab itu, supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh, saudara. Kasihnya, pengorbanannya, kesengsaraannya, bagaimana berharganya, bagaimana nilai kita di hadapan Tuhan gitu loh. Sampai Dia rela melakukan itu semua untuk kita. Jangan sampai cuman karena hal-hal yang lain kita jual keselamatan kita. Seperti Esau. Dia jual hak kesulungan dengan firman Tuhan bilang brenebon, sup kacang merah. Dia jual ke hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah katanya. Dia nggak menghargai hak kesulungan yang mau diberikan sama Ishak. Dia jual sama Yakob. Yakob pinter. Yakob udah ngincer memang hak kesulungan itu. Karena itu berkat. Berkat keselamatan yang Tuhan berikan. Kita harus seperti Yakob. Kejar terus itu, saudara. Pertahankan itu, saudara-saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Percayalah, Tuhan yang sudah berkorban buat kita untuk menyelamatkan kita. Pegang itu. Paulus bilang, pegang apa yang ada padamu. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu pegang. Jangan sampai lepas. Karena hal-hal yang lain. Hal-hal materi, hal-hal yang lain. Keselamatan itu lebih berharga daripada hal-hal yang lain. Lagu sekolah minggu bilang apa? Kekayaan, kehormatan boleh kau ambil. Kedudukan
kemuliaan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Yesusku dariku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Semua boleh diambil. Itu semuanya kita butuhkan cuma di dunia, saudara. Tetapi Yesus, keselamatan itu yang kita butuhkan untuk saat ini dan untuk hidup yang akan datang. Amin, saudara. Kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang, itu harus kita pegang. Kita hidup di dunia cuma sementara kok. Mau apa lagi? Hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Hargai pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Dia sudah korbankan segalanya bagi saudara dan saya. Kehormatannya, tahtanya dia sudah korbankan. Dia datang ke dalam dunia ini, dia tinggalkan kealahannya. Berarti dia tinggalkan tahtanya, dia tinggalkan kemuliaannya. Untuk apa? Untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia yang dia ciptakannya. Masa kita nggak menghargai akan pengorbanan Yesus? Belajar menghargai pengorbanan Yesus dengan kita mau tetap tinggal setia di dalam Tuhan. Rasul Paulus dia katakan, tidak ada yang dapat memisahkan aku daripada kasih Tuhan. Kekurangan, peperangan, kelaparan, apapun juga, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu begitu dalam di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengerti akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan tolong kepada kita semua. Kita mesti siapkan hati untuk menerima perjamuan Tuhan. Sambil kita memandang kepada pengorbanan Yesus, kesengsaraan Yesus yang sudah dia berikan bagi saudara dan saya. Dia relakan tubuhnya dihancurkan bagi keselamatan kita. Dia relakan darahnya tercurah untuk menebus, untuk mengampuni segala dosa kita. Sebab itu, biarlah di dalam kita menerima perjamuan Tuhan, kita terima dengan percaya, dengan iman, dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Dengan kita terima perjamuan suci ini, mengingatkan kita kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dengan kita terima perjamuan suci ini, mengingatkan kita, memerintahkan kepada kita untuk kita beritakan tentang kematian Tuhan. Dia sudah mati untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Sama kita bangkit berdiri. Perjamuannya tolong ditaruh di sini. Taruh di sini, nanti saya undang Bapak Freddy untuk kita berdoa untuk perjamuan Tuhan. Sebelum dibagikan perjamuan, kita berdoa dulu. Sidang jemaat Tuhan berdiri. Perjamuan Tuhan taruh di sini. Di sini aja. Nanti kita tumpangkan tangan sama-sama. Dibuka aja. Kita tundukkan kepala. Nanti Bapak Freddy berdoa untuk perjamuan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Allah Bapa kami, adalah kerajaan surga. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami kembali lagi menghadap hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang membawa kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Mana firman ini mengingatkan kami atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Haleluya Yesus. Untuk menanggung semua dosa-dosa kami. Haleluya Yesus. Haleluya.
Oleh itu sebabnya Tuhan, Haleluya. layaklah Haleluya. Engkau yang kami sembah Haleluya. dalam Haleluya. setiap kehidupan kami Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dosa-dosa kami semua sudah Engkau Yesus. tanggung di atas kayu salib. Amin. Haleluya Yesus. Glory Sebab itu Yesus. Tuhan, Haleluya. Terima kasih Tuhan. di hadapan kami Terima kasih Yesus. sudah tersedia Tuhan Haleluya Yesus. Haleluya. jamuan asa yang kudus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Roti dan anggur menggambarkan Tuhan tubuh dan darah-Mu Amin. Haleluya Yesus. yang sudah tercurah di kayu salib Amin. Haleluya Yesus. untuk kami orang-orang berdosa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Allah Bapa kami, Haleluya kami ingin menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Layakan kami untuk Amin. menerima tubuh Amin. dan darah-Mu Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih. Layakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang suci Glory Yesus. Haleluya. sebagai pengampunan Terima dosa bagi kasih kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menerima tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan asa yang Terima kudus. kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami angkat tangan. Dalam Biarlah nama Kau Yesus. kuduskan diri kami untuk menerima Haleluya. perjamuan suci. Berkati tangan kami hamba-hamba Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus. dalam kami mau menjamah Tuhan Yesus perjamuan kudus Haleluya. sebelum ini dibagikan kepada jemaat Tuhan. Engkau berkati Tuhan roti dan air anggur ini Tuhan Yesus, hingga Haleluya. boleh berkhasiat menjadi kekuatan bagi tubuh kami Tuhan yang lemah ini, untuk kami boleh pakai Haleluya. melayani Engkau. Engkau berkati perjamuan suci Tuhan, Engkau berkati roti dan air anggur ini Tuhan. Berkati kami semua yang melayani Tuhan perjamuan suci Tuhan. Berkati, pakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terima perjamuan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, silakan duduk, ini tolong dibagikan. Kita nyanyi itu, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Ditaruh di meja sana aja Bro Fede, takut kesenggol. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Kita sama bangkit berdiri. Ini itunya tolong bisa diatur. Sudah diatur untuk berdiri. Kita pegang roti hausti ini di tangan kanan kita
Kita sama-sama bangkit berdiri, ini lebih tinggi dari atas kepala kita. Sebelum kita terima perjamuan Tuhan ini, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ya. Dikatakan Yesus berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita terima ini, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau yang sudah berkorban untuk menyelamatkan kami Tuhan. Tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang sudah dipecahkan bagi keselamatan kami, untuk menebus kami, untuk mengampuni segala dosa kesalahan kami, untuk mengangkat segala kelemahan kami. Kami mau terima ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Kita pegang cawan pada tangan kanan kita. Kita angkat tinggi cawannya, lalu kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Haleluya. Kita mau terima cawan ini yang melambangkan darah Tuhan. Darah Tuhan yang sudah dicurahkan bagi keselamatan kita. Darah Tuhan yang sudah tercurah untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni segala dosa kita. Haleluya Yesus. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat korban-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh-Mu sudah kami makan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mati untuk menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Darah-Mu yang sudah tercurah untuk menebus kami Tuhan dari segala dosa kami. Bilur oleh bilur-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kami terima Tuhan Yesus tubuh dan darah Tuhan, memperingati akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Mengingatkan kami supaya kami memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat korban-Mu, terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat tubuh-Mu, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita minum sama-sama.
Dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dengan kami makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan tubuh kami. Kami boleh menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Lewat perjamuan asa yang kudus ini Tuhan. Kami percaya dengan kami terima ini, kami boleh dikuatkan Tuhan Yesus. Kami boleh tetap kuat sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Keberadaan kami saat ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi kami. Terlebih keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan apa yang dapat kami buat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami sudah menikmati berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah menerima perjamuan asa yang kudus Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau meteraikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Perjamuan kudus yang sudah kami terima Tuhan, biarlah boleh menjadi kekuatan di dalam tubuh kami yang lemah ini Tuhan, untuk kami boleh pakai memuliakan Engkau, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati persembahan sidang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, balas dengan berkat-Mu melimpah Tuhan. Apa yang sudah mereka buat bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buka jalan di dalam setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, biarlah dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan membawa umat-Mu semakin mengasihi Engkau, semakin setia kepadamu Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka yang tidak sempat hadir pada saat ini, khususnya berdoa untuk Ibu Silain yang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan Ibu Silain Tuhan. Berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan Tuhan Yesus, sehingga minggu depan dia boleh datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Mereka yang tidak sempat yang lain Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka. Tuhan yang tahu semuanya Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong mereka Tuhan. Engkau yang menjamah mereka Tuhan, yang memberkati mereka Tuhan. Kesempatan lain mereka boleh datang beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan beserta kami dalam perjalanan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Berkati sepanjang minggu ini di dalam umat-Mu berkegiatan, beraktivitas dalam tugas pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, bagi pemerintah kami Engkau berkati Tuhan. Baik presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur semua Tuhan Yesus, para pejabat negara Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau yang sudah mempercayakan mereka
mereka sebagai pemerintah kami. Engkau juga yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan di dalam mereka bekerja, Tuhan Yesus. Namamu dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, penyertaan perlindungan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Nama Tuhan kaya bagiku, nama Tuhan kaya bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.